Ya, kembali lagi dengan saya Anda Fitriana di sesi ketiga. Kita lanjut dari bahan yang tadi. Kita ini masuk ke tanda-tanda kerusakan. Jadi kalau kita lihat tanda-tanda kerusakan bahan pangan itu ada beberapa macam. Pertama seperti tekstur ya, tekstur dari keras dia menjadi lunak. Contohnya kentang, wortel, ubi. Kemudian tanda yang kedua yaitu tentang tekstur juga, tapi dari lunak menjadi keras. Contohnya seperti tepung. Kemudian juga kita lihat tanda yang ketiga seperti tekstur dari kental menjadi encer. Contohnya seperti telur, produk-produk jeli. Kemudian tanda yang kerusakan yang keempat seperti rasa menyimpang. Contohnya seperti sirup menjadi asam, minyak menjadi bau tengi, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kerusakan itu seperti aroma yang menyimpang, seperti pada ikan, telur, daging menjadi bau busuk. Terus yang terakhir tanda-tanda kerusakannya itu penampakan secara visual. Contohnya seperti daging ikan itu berlendir, kemudian pada roti itu timbulan jamur, seperti itu. Jadi untuk kita mengurangi, kita mencegah atau menghambat terjadinya kerusakan tadi, maka perlu kita melakukan berbagai usaha pengolahan. Nah, kalau kita lihat produk pertanian ini emang gampang sekali rusak ya. Produk pertanian ini emang dikatakan rentan kerusakan, makanya untuk kita kalau di Indonesia emang hampir sekitar 30-40% itu produk hasil pertanian itu mengalami kerusakan pada saat panen ya. Jadi makanya kita dilakukan pencegahan, dilakukan usaha-usaha untuk melakukan produk tadi itu tetap awet gitu ya. Kemudian contohnya juga pada musimnya, buah hasil pertanian kita itu biasanya pada musiman. Kalau musiman hasilnya itu melimpah ya. Tapi kalau pada saat tidak musim itu tidak ada. Jadi saat musiman itu hasil melimpah tadi itu sebaiknya dilakukan upaya-upaya juga untuk memperpanjang masa simpannya gitu ya. Jadi selain untuk menambah ragam pangan, pengolahan pangan juga bertujuan untuk menghambat kerusakan tadi sehingga dapat memperpanjang masa simpan bahan pangan tadi. Ada beberapa tujuan pengolahan bahan pangan, yaitu diantaranya untuk meningkatkan kualitas dan berpanjang masa simpan. Terus agar makanan mudah dicerna oleh tubuh, karena tidak semua bahan pangan itu bisa langsung kita konsumsi ya. Jadi dalam keadaan mentah, misalnya seperti telur itu lebih baik kita konsumsi dalam keadaan setengah masak. Kemudian dengan memperbaiki aroma, warna, bentuk, tekstur bahan makanan, terus dapat meningkatkan gizi makanan, karena ada sebagian bahan makanan itu nilai gizinya itu bertambah ya setelah dilakukan pengolahan, setelah dimasak. Contohnya buah tomat. Jadi likopen yang ada pada buah tomat ini dia lebih efektif kita konsumsi itu pada saat dimasak daripada masih mentah gitu ya. Terus kemudian dapat membebaskan makanan dari zat-zat renik ya, dan bahan-bahan yang membahayakan kesehatan. Jadi jelas ya saat bahan-bahan pertanian tadi, hasil pertanian tadi diolah, dipanen, itu muncul mikroba di sekitar hasil pertanian tadi itu, maka perlu dilakukan pengolahan untuk pengawetan tadi ya. Kalau kita lihat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa kualitas pangan itu yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya itu harus aman, harus bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. Nah, jadi pemilihan di sini dari peraturan pemerintah tadi itu kita jelaskan, kita paparkan bahwa pemilihan bahan pangan yang baik itu harus memerhatikan beberapa aspek. Yang pertama, mengandung cukup zat gizi, karena makanan yang sehat itu makanan yang secara kimia mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti misalnya karbohidrat ya. Karbohidrat itu sebagai energi, yaitu kita bergerak memerlukan energi gitu. Jadi kita memerlukan karbohidrat. Terus kemudian sebagai protein sebagai pembangun ya, atau dia mengganti sel-sel yang sudah rusak dalam tubuh kita gitu. Terus kalau lemak juga sebagai komponen sel dan jaringan, dan juga sebagai pelarut vitamin. Kemudian vitamin itu sebagai komponen yang memperlancar proses
metabolisme dalam sel gitu. Terus kalau kita lihat mineral juga dia dapat membangun struktur tubuh dan ikut memperlancar proses fisiologis di dalam sel gitu. Serta kalau serat itu membantu memproses kelancaran dari mekanisme pencernaan dalam tubuh. Kemudian air itu sebagai pelarut dalam berbagai zat gizi yang lainnya. Kemudian perlakuan yang kedua itu tidak mengandung zat-zat berbahaya. Karena suatu makanan itu terkadang tampak sehat dan segar jika dilihat dari sepintas gitu ya. Namun kondisi seperti itu biasanya tidak ada jaminan ya, karena apakah makanan tersebut benar-benar sehat gitu ya. Contohnya hasil pertanian itu kan nampak segar itu karena ada upaya penggunaan pestisida yang berlebihan gitu ya. Itu tidak baik, itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya gitu. Jadi emang kalau kesegaran itu emang diperlukan untuk menjamin ketersediaan zat gizi dalam bahan pangan tadi itu gitu ya. Jadi harus disertai oleh faktor-faktor yang untuk membuat perlakuan khusus pada makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, bahan pengawet, tidak mengandung bahan pengawet ya, karena bahan pengawet yang ditoleransi oleh BPOM dalam jumlah terbatas seperti benzoat, terus propionat, nitrat, nitrit, sorbet dan sulfit gitu ya. Jadi ini merupakan bahan-bahan pengawet yang boleh digunakan, tapi juga ada kandungan khusus gitu ya. Kemudian tapi selama ini kita lihat bahwa beredar di pasaran orang menggunakan pengawet seperti formalin dan borak. Padahal kedua jenis bahan pengawet ini itu membahayakan bagi tubuh kita. Jadi apabila dikonsumsi dalam waktu yang lama itu akan dapat menyebabkan kerusakan organ-organ dalam badan kita seperti itu. Kemudian yang keempat itu bahan pewarna, tidak mengandung bahan pewarna. Jadi bahan pewarna ini emang memberikan tampilan yang menarik gitu ya dalam makanan gitu ya. Jadi otomatis bahan pewarna yang digunakan di sini juga harus yang alami dan sintetis. Sepertinya tadi ya yang sudah dijelaskan bahwa zat hijau daun itu memang zat alaminya seperti klorofil itu untuk zat hijau gitu ya, untuk memberikan warna hijau. Kemudian kalau pada warna oranye itu dari zat karoten gitu yang memberikan warna oranye seperti itu. Terus jadi kalau untuk pewarna sintesis itu tidak diwajibkan, tidak boleh digunakan karena akan memberikan efek yang tidak baik gitu ya. Jadi pewarna sintesis diambil dari zat kimia yang dibuat melalui serangkaian reaksi kimia seperti warna kuning, tartarin, terus sunset yellow, warna merah seperti alura, erythrosin, amaran, serta warna biru seperti biru berlian. Lalu di pasaran sekarang sudah banyak digunakan pewarna tekstil ya seperti rodamin B. Itu sebenarnya bahan itu sangat berbahaya jika dikonsumsi dalam waktu terus-menerus dan secara berlebihan. Kemudian yang kelima, zat penyedap makanan ya. Zat alami ya, sebaiknya kita gunakan zat-zat alami itu seperti cuka, garam, gula, merica. Itu merupakan zat yang alami, tapi juga harus kita perhatikan juga penggunaannya ya, tidak boleh berlebihan karena juga dapat menimbulkan efek. Tapi itu semua merupakan zat-zat alami yang tersedia memang secara alam. Kemudian ada penyedap rasa buatan seperti yang mengandung monosodium glutamat ya, itu MSG, itu penyedap sintesis yang banyak digunakan secara luas gitu ya. Jadi MSG adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi kerja saraf. Jika dikonsumsi terus-menerus itu dapat menyebabkan daya ingat kita tuh melemah. Kemudian yang keenam harus segar. Jadi makanan kita konsumsi itu harus segar. Maksudnya apabila dalam waktu yang lama juga harus masih mengandung masih segar. Itu dilakukan proses-proses pengolahan yang akan kita lakukan proses pengolahan pada bahan pangan pertanian. Baik. Untuk sekian dari saya penjelasan tentang pengetahuan bahan pangan. Terima kasih. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.